Selamat siang teman-teman semua petani seluruh Indonesia. Kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat pembuktian vanili biaya super murah. Mungkin teman-teman masih ingat setahun yang lalu saya pernah upload video tentang biaya vanili yang super murah. Nah, di video kali ini adalah pembuktian omongan saya setahun yang lalu. Bagaimana trik-triknya untuk membuat kebun vanili super murah. Saya adalah seorang petani yang notabene-nya tidak mempunyai modal yang terlalu banyak. Namun dalam pemikiran saya, bagaimana cara mengakalinya agar kita bisa mempunyai kebun yang kita inginkan. Dengan bermodalkan sabit yang tajam, saya akan mulai membersihkan kebun vanili saya dengan menghilangkan rumput-rumputnya sekaligus memotong tajar-tajar pohon vanili yang terlalu rindang. Dalam budidaya vanili, pencahayaan dan kelembaban memang harus selalu diperhitungkan. Karena jika terlalu lembab, pohon vanili kita bisa mengalami busuk batang. Begitupun jika terlalu terang, pohon vanili akan selalu stres karena sinar yang berlebih. Maka dari itu, kita harus mulai merencanakan bagaimana kita menata pencahayaan di kebun vanili kita. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe dan dibagikan jika video ini bermanfaat. Kalau mengingat situasi setahun yang lalu ketika saya baru menanam pohon vanili, banyak sekali teman-teman saya yang mencibir. Katanya jika vanili saya rimbun nanti, harganya pasti akan anjlok. Tetapi kenyataannya tidak begitu, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bersama, hari ini vanili yang mentah itu harganya kurang lebih 250.000. Sangat menarik bukan teman-teman? Jadi kesimpulan saya, jika mengerjakan sesuatu hal yang dicibir oleh teman-teman kita, jangan diambil hati dan jangan pesimis, karena kita harus menikmati proses. Nanti hasilnya pasti akan menyusul, teman-teman. Kembali ke topik vanili. Pengalaman saya dalam budidaya vanili adalah berusaha agar pohon vanili itu tidak terlalu rimbun bergulung-gulung. Karena jika terlalu rimbun dan bergulung-gulung, biasanya vanili akan mudah ditumbuhi jamur, sehingga panen sekali atau dua kali pohon vanili tersebut akan segera mati. Jika pohonnya terlalu rimbun, saya usahakan akan memotong pohon tersebut dan mengembalikannya untuk ditanam sebagai tanaman yang baru. Kembali saya katakan di sini, teman-teman, saya hadir di sini bukan untuk menggurui, namun saya hanya mau berbagi pengalaman pribadi saya tentang bagaimana cara budidaya pohon vanili. Hasil potongan tajar vanili yang saya potong tadi, saya kembalikan ke bawah untuk saya jadikan mulsa guna melindungi perakaran vanili saya. Kalau dilihat dari perkembangan perakaran pohon vanili saya, terlihat jelas kalau vanili ini cukup subur dan sehat ya teman-teman. Kalau kita cari tutorial tentang budidaya pohon vanili itu sangat banyak ya teman-teman, mulai dari berbiaya cukup tinggi sampai ke tanpa biaya. Yang saya bagikan kali ini untuk teman-teman jelas yang biayanya super murah. Karena prinsip saya sebagai petani, saya akan mengeluarkan biaya yang seminim mungkin, namun berusaha untuk mendapatkan hasil yang besar juga, teman-teman. Tajar yang saya gunakan untuk pohon vanili saya ini adalah pohon gamal.
Kenapa saya memakai pohon gamal? Karena hanya pohon itu yang mudah didapatkan di daerah saya. Kalau misalnya ada pohon lain yang bagus untuk tajar di daerah teman-teman, silahkan dipakai, karena itu akan sangat mengirit biaya. Nah teman-teman, jadi seperti inilah yang saya lakukan pada pohon vanili saya. Jika sudah ada rambatan yang turun, saya akan memotongnya untuk cabang pembuahan. Kembali saya katakan, saya akan menghindari pohon vanili saya bergulung-gulung sedemikian rupa, karena itu akan sangat rentan untuk dihinggapi oleh jamur. Jadi untuk mendapatkan biaya super murah dalam budidaya vanili, pertama kita harus menggunakan fasilitas yang ada di dekat kita saja. Kemudian berusaha untuk mengembangkan bibit agar kita tidak membeli bibit vanili. Gunakan bahan-bahan organik yang cocok untuk menunjang kesuburan vanili kita. Tentunya semua biaya pasti akan bisa kita tekan. Nah teman-teman, segitu dulu video saya kali ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa dalam video-video saya berikutnya. Dadah.